Shalom Alaikum, selamat malam sahabat Radio Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di malam hari ini dalam program refleksi spesial di hari Selasa. Sahabatku yang pastinya sudah sahabat ketahui, kalau di setiap hari Selasa akan ada pembahasan yang luar biasa. Dan juga kami mengundang atensi sahabat, baik sahabat yang mau bertanya maupun konseling di malam hari ini. Dan pastinya dengan pembicara kita yang sudah siap untuk menemani ruang dengar sahabat. Seperti flyer yang sudah kami bagikan, sahabatku, di malam hari ini di 107.8 maupun di suryakebenaran.com, dan juga sahabat yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box Online. Sudah bersama dengan Rio di studio, ada Bapak Gembala Simeon Sulistyo, kita akrab, kita panggil dengan Pastor Simeon. Shalom Alaika, selamat malam Pastor. Alaika, shalom Rio, haleluya, selamat malam semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Nah, ya sahabatku, selalu ada cinta bersama Pastor Simeon ya. Ya. Dan pastinya topik kita di malam hari tidak jauh-jauh dari cinta juga. Yes, ya. Pastinya. Apa nih Pastor? Ya, hari ini kita akan membahas tentang yang sedang ngetren di kalangan anak muda. Tetapi mungkin orang tua tidak aware ya, tidak memahami hal ini gitu. Maka saya angkat ini supaya jadi orang tua supaya aware, waspada begitu. Ini sebuah satu hal yang sudah biasa rata-rata yang saya baca ya, yang ini biasa mereka lakukan ini. Tetapi bukan berarti kalau itu sudah biasa terus berarti boleh dong dilakukan, tidak gitu ya. Jadi kita akan ngomongin tentang yang namanya sexting. Sexting itu apa? Nah, sexting ini adalah berkirim pesan yang berbau seksual gitu. Nah, apa detailnya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nanti saya kasih datanya, berapa banyak yang melakukan hal ini, motifnya apa, dan bahkan mereka ada kode-kodenya Rio, supaya mungkin kalau ketahuan ada yang baca gitu nggak paham, tapi yang paham mereka aja gitu. Jadi bahasa kalangan mereka. Yes, gitu. Ya, itu kode-kode yang biasa dipakai di dalam sexting gitu. Dan nanti tentu saja kita akan cari tahu caranya mencegah bagaimana supaya tidak terjerumus begitu. Karena ini mungkin kayaknya cuman hanya sekedar kirim pesan ya, apalagi sekarang pakai WA enggak banyak keluarin biaya. Kalau pakai SMS kan mungkin mikir juga kan. Saya kalau pakai WA kan mau kirim pesan berapa banyak pun kan enggak mikir gitu kan. Nah, ini yang akan kita bahas ya, sehingga biar para orang tua itu aware. Dan kalau mungkin punya anak terutama nih masih remaja atau anak gadis ya, terutama yang gadis nih. Yang cowok bagaimana? Yang cowok juga harusnya lebih menjaga diri supaya enggak ini. Menjaga sikap juga. Menjaga sikap. Yang cewek juga harus hati-hati. Seperti itu. Begitu Rio pembukaannya. Baik ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, di opening aja sudah ada beberapa hal yang bisa kita tangkap nih. Nanti pembahasan kita seperti apa dan berjalan kemana. Ini orang tua ya juga yang mendengarkan di malam hari ini. Bagi yang ada di kota Ambarawa, yang ada dari kota lainnya di seluruh kepulauan di Indonesia, yang ada di dalam negeri maupun sahabatku yang ada di luar negeri, mari bersama-sama kita menyimak. Ini sebuah pelajaran juga bagi kita semua. Jadi ini bukan hal yang tabu untuk kita bicarakan atau mungkin tidak boleh dibicarakan di khalayak umum ya. Tapi ini adalah sebuah pelajaran yang penting bagi kita semua biar ada antisipasi. Kita punya amunisi yang disimpan. Nah, nanti bersama dengan Pastor Simeon sahabatku di malam hari ini. Oleh karena itu yang mau bergabung silakan di 0816654532. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat. Dan juga sahabatku, bagi yang mau bertanya tetapi tidak ingin namanya disebutkan atau alias no name, tidak akan kami bacakan nama sahabat, tetapi pertanyaan ataupun konseling sahabat di malam hari tetap akan kami bacakan. Baik Pastor, kita masuk pada sesi yang pertama. Oke, silakan. Ya, seperti tadi sudah saya katakan, sexting itu apa? Sexting ini dari kata sebetulnya plesetan dari texting. Texting ini kan berkirim pesan via teks ya, maksudnya ya mungkin entah SMS, entah WA begitu. Nah, kalau sexting ini adalah berkirim pesan yang berbau seksual, gitu. Nah, ini ternyata untuk anak-anak zaman now ini itu sudah
banyak yang melakukan begitu. Sehingga mungkin mereka tidak melakukan hubungan seksual yang secara fisik begitu, tetapi mereka via teks gitu, ya kan? Ini juga sama-sama nggak baiknya begitu. Dan ini kembali saya dalam konteks ngomongin tentang pacaran anak muda begitu. Karena anak muda ini zaman now ini saya juga heran, kenapa selalu mengarahnya ke sana gitu. Sehingga banyak istilah-istilah yang dulunya kita nggak tahu, saya sebetulnya nggak tahu gitu kan. Cuman karena saya belajar upgrade gitu ya, saya ikut ada seminar beberapa waktu lalu, ada seminar pendidikan seks gitu. Saya coba ikut gitu kan, ada apa sih di sana? Dan ternyata mereka buka salah satunya ini. Nah ini saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, ternyata sexting ini sudah hal lumrah gitu yang dilakukan oleh anak-anak muda gitu. Saya cukup kaget juga, wah kok gini ya. Dan saya ungkap saja data dan faktanya. Ini penelitian mengungkap sexting banyak dilakukan oleh remaja gitu. Dan istilah sexting ini pertama kali muncul tahun 2009. Betul. Dalam studi Pew Research Center. Ya, dikatakan begini, sebuah tinjauan dari sejumlah studi yang dilakukan antara tahun 1990 sampai 2016. Jadi 1990 sampai 2016 mengungkap fenomena mengejutkan soal pesan berbau seksual atau texting pada kalangan remaja. Perhatikan, ini remaja bukan kalangan dewasa. Kalangan dewasa pun kalau itu dilakukan tidak dengan pasangannya, saya ini pikir itu tidak baik juga, tidak benar ya. Nah, tinjauan terbaru menurut penelitian pada 110.000 mahasiswa, 110.000 remaja berusia 12 sampai 17 tahun dari seluruh belahan dunia ini menunjukkan bahwa 1 dari 7 remaja, perhatikan, 1 dari 7 remaja usia 12 sampai 17 tahun pernah mengirim sexting ya, sementara 1 dari 4 pernah menerimanya. Jadi tinjauan yang disusun berdasarkan 39 publikasi ilmiah ini bermaksud memberi gambaran yang jelas pada orang tua betapa umumnya sexting ini gitulah. Dan kita saat ini melihat ya dengan data ini bahwa ini sudah satu hal yang lumrah buat anak-anak muda, anak-anak remaja lah ya. Ya, remaja ini kan sebetulnya mereka tuh sedang fase rasa ingin tahunya itu besar sekali gitu. Ingin coba-coba gitu kan. Karena mereka tuh dianggap anak-anak ya sudah bukan, dewasa kok ya belum gitu loh. Jadi dan banyak gejolak di sana. Karena mulai hormon-hormon mulai bekerja dengan matang, maka itu banyak gejolak di sana begitu. Nah, penelitian tahun 2018 ini merupakan hasil meta-analisis dari 39 penelitian bertema sexting di kalangan remaja, laki-laki dan perempuan dengan total partisipan tadi ya 110.000 orang. Nah, ini lebih detailnya 110.380 orang. Rata-rata usia responden 15 sampai 16 tahun. Nah, 14%, 14,8% katanya itu mengirimkan sexting. 27,4% menerima pesan sexting. Berarti kalau begitu yang ngirim bisa ngirimnya ke banyak orang. Ya. Nah, dalam penelitian itu juga terlihat bahwa 12% partisipan membalas pesan sexting ini secara non konsensual, artinya secara ya inisiatif sendiri gitu kali ya. Gitu. Dan ini kita lihat bahwa aktivitas sexting ini menjadi sesuatu yang biasa dilakukan ketika anak remaja bertambah umur. Nah, inilah satu hal yang mengerikan menurut saya ya, kalau untuk ini. Dan ada penelitian juga mengatakan 20% itu mengirimkan foto telanjang dan video. Gitu. Nah, ini satu hal yang mengerikan. Jadi ini sebagai pembuka bahwa ini loh yang sedang terjadi di luaran sana.
Jangan sampai kita anak-anak kita pikir baik-baik saja, tapi ternyata mereka melakukan hal ini juga gitu. Nah, bagaimana pencegahannya nanti kita akan bahas. Apa saja yang perlu dilakukan gitu. Nah, ini coba kalau tanya anak-anak muda, anak-anak remaja zaman now, ini kadangkala mereka lebih canggih dari kita, ya kan? Dan bahkan ada kode-kodenya yang ini nanti kita akan sampai ke sana. Kode-kodenya apa saja yang mereka pakai. Nah, ini kenapa kita perlu tahu? Perlu tahu supaya kita tidak dikibulin, ya, nggak dihapusi, nggak dibohongi oleh anak-anak gitu, anak muda zaman now ini gitu. Dan ini juga materi ini mudah-mudahan juga banyak yang mendengarkan di dalam, ya termasuk remajanya yang ini, supaya mereka juga waspada gitu, waspada supaya tidak melakukan, karena meskipun tidak secara fisik melakukan hubungan seks atau melakukan satu hal kegiatan seksual lah gitu, tetapi ketika mulai berkirim pesan seperti ini dan mulai dibalas dan saling, itu cukup sudah membahayakan gitu. Karena firman Tuhan katakan kalau kamu melihat seorang perempuan dan mengingininya, kamu sudah berdosa gitu. Artinya apa? Suatu kejadian di dalam pikiran kita itu pun sudah Tuhan ngomong, sudah katakan bahwa itu sudah dosa gitu. Lah ini meskipun tidak secara fisik melakukan gitu, tetapi dilakukannya secara texting gitu, dengan fantasi masing-masing. Kalau baca kan pasti kita membayangkan toh, gitu. Nah, dari itu termasuk dosa gitu. Maka dan ini juga terbuka sebagai pintu masuk dari perzinahan dan juga pelecehan seksual, dan juga sebuah, ya bisa saja pemerkosaan begitu. Di dalam termasuk misalkan kalau kita enggak nanggepin tapi kita dikirimi itu termasuk di dalam pelecehan seksual sebetulnya. Di dalam undang-undang Kemendikbud Ristek Dikti kalau tidak salah nomor 30 kalau nggak salah tahun 2020 saya lupa, itu mengatakan termasuk di dalamnya ini salah satunya untuk pelecehan seksual seperti itu. Jadi ini yang perlu kita waspadai, ya, untuk kita bisa aware ini lebih memahami hal ini dan kita bisa bertindak gitu, sehingga jangan lagi lah kita ngomongin tentang masalah pendidikan seksual sama anak remaja satu hal yang tabu. Jangan. Ini zaman sekarang justru kalau tidak dikasih tahu maka mereka akan nggak karuan gitu. Mereka akan cari tahu sendiri tuh. Iya, kalau dapatnya informasi yang benar, kalau enggak, waduh, ya, setengah mati. Nah, ini Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Nah, ini sudah pernah saya uraikan juga di sini ya. Bahkan saya sudah pernah masukkan di dalam khotbah minggu juga. Pernah saya beri judul nikmat yang membawa sengsara. Oke. Jadi ini yang terjadi di dalam dunia anak muda. Nah, motifnya apa sih kira-kira motifnya? Ini saya masukkan di sesi ini aja kali ya. Iya, silakan Pak. Motif melakukan sexting ini ada beberapa hal. Yang pertama bisa saja tekanan dari pasangan. Nah, ini biasanya orang-orang yang terlibat di dalam toxic relationship. Jadi hubungan pacaran yang toksik, yang beracun, yang tidak sehat gitu. Jadi beberapa orang rela bertukar foto dan video topless karena mendapat tekanan dari pasangan. Topless ini maksudnya kalau orang Jawa bilang bediding. Bediding itu telanjang dada. Nah, lalu motif yang kedua itu mengeksploitasi tubuhnya. Lalu yang ketiga menggoda penerima atau media flirting
Ya, jadi menggunakan sexting untuk goda gitu. Sebagai bentuk godaan kepada orang lain yang berpotensi menjadi pasangannya. Gitu. Kalau ditanggepin kan biasanya mungkin awal-awal itu nadanya nada bercanda gitu kan. Kalau ditanggepin wah berarti gayung bersambut nih, bisa lanjut lagi nih. Gitu. Lalu ada juga yang bisa motifnya bentuk komitmen gitu. Kok bisa? Karena apa? Bersifat sukarela antara kedua belah pihak sebagai bentuk komitmen. Bisa saja yang cowok duluan nih, ya tak kirimi punyaku tapi kamu juga nanti kirim punyamu ya, sebagai bentuk ini kita kan terbuka dengan bahasa-bahasa yang ya kita kan tidak ada yang ditutup-tutupi apalah ya, dengan kepandaian bersilat kata sehingga cewek-cewek yang ketika tidak memakai logika, maka saya bilang kalau masih pacaran buka mata buka telinga lebar-lebar gitu kan, jangan terlalu cinta dulu, biasa aja. Nah kalau terlalu cinta apa? Akhirnya logika nggak jalan gitu. Logika nggak jalan. Dipikir, oh iya ya kalau pacaran kan harus saling terbuka. Terbuka semuanya. Waduh. Terbuka apa dulu? Lah itu loh, terbuka apanya dulu kan. Lah terus kalau terbuka semuanya sampai fisiknya terbuka juga ya. Konyol sih buat saya itu ya. Menikah aja belum sudah mau buka-bukaan. Heran juga saya. Saya pernah lihat juga ada mahasiswa anak muda ini ya bertukar HP, nomor HP gitu. Saya kontak si cowok, loh bilang, "Mister ini si Anu." Loh, kok ceweknya yang balas nih. Lah terus nomornya si dia di mana? Ini pakai nomor saya, Mister. Lah, piye kok bolak-balik ini HP-nya saya pegang dan HP saya dia pegang. Ya piye ya? Jadi ya oke lah kalian tuh terbuka ya kan, cuman ya enggak sebegitunya kali. Gitu. Itu. Lalu candaan. Ya motifnya bisa karena candaan atau iseng. Bercanda menggunakan emoji. Emoji ini kayak apa ya? Bahasa ininya apa, Rio? Yang sederhananya gambar-gambar. Gambar-gambar kalau di WA itu kan ada gambar-gambar tuh. Nah itu bukan yang stiker ya, bukan yang GIF juga ya. Jadi yang ada gambar orang kuning-kuning itu loh. Itu ada yang ada macam-macam kan itu gambar. Mereka punya kode-kode sendiri. Nah itu. Terus bisa juga nih akhirnya bisa jadi untuk sarana pemerasan. Nah demi mendapatkan uang. Jadi kalau sudah si cewek itu sudah termakan rayuan, kirimkan video telanjang atau foto telanjang. Terus ini kan pernah masuk di berita juga kan? Ada. Kalau enggak ini kasih duit, saya sebarkan nih. Waduh, gimana ya? Ya sudahlah, kan gitu. Itu kejahatan sosial media. Lalu bisa juga untuk membuli atau mempermalukan penerima, malah bukan mempermalukan pengirim. Jadi dilakukan setelah hubungan pacaran berakhir. Kadang-kadang saya nggak masuk akal ya, buat saya kok bisa gitu. Maksudnya ya kalau sudah selesai ya sudah gitu loh. Ngapain kamu taati lagi gitu. Jadi ini beberapa motif yang ada gitu. Dan nanti kita akan lihat kode-kodenya supaya orang tua tahu, orang tua bisa lebih waspada. Bener-bener mewanti-wanti untuk anak-anak yang sudah mulai remaja nih. Jangan tunggu mereka sudah pacaran dulu, jangan. Mereka sudah akil balik lah, langsung saja dikasih tahu. SMP bahkan mungkin SD kalau sudah mulai kita lihat kayaknya ini anak sudah mulai akil balik, ya sudahlah. Kasih tahu kalau mau pacaran bagaimana dan tanamkan value-value keluarga lebih kuat gitu. Nah nanti akan kita bahas lebih lanjut. Baik, terima kasih Master Simeon. Dan itu tadi ya sahabatku dalam sesi yang pertama. Di sini ada beberapa warning juga, ada peringatan ya. Jadi yang harus dipegang ya bagi orang tua, bagi anak muda, bagi setiap
kita pastinya untuk bagaimana kita menjaga diri kita dan juga menjaga pasangan, menjaga orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Dan nanti kita akan kembali dalam sesi yang kedua, tapi di sesi ini kami sudah membuka untuk atensi sahabat. Silakan yang mau bergabung di 08166 54532 untuk atensi di malam hari ini. Silakan bagi sahabat yang mau bergabung dalam pertanyaan maupun konseling. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8. Ya, sahabatku, di 107.8 Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Di malam hari ini masih dalam program refleksi bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Sahabatku, kita membahas tentang sexting. Dan ini adalah hal yang lagi marak terjadi dan bisa sampai juga kalau secara nyata ini bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual nih. Kalau memang benar-benar secara nyata, tapi ini hanya melakukan by text atau pesan. Nah, bagi kita semua di malam hari ini, sahabat yang berkati yang mau bergabung, silakan di 08166 54532. Dan ini Pastor, kita sudah punya, ada satu penanya yang sudah bergabung ini dari luar negeri, luar Indonesia yang sudah bergabung. Ada Dr. Ayu yang bergabung di malam hari ini. Shalom Pastor Simeon. Waalaikumsalam Dr. Ayu. Apa kabar? Haleluya. Shalom Kak Rio dan selamat malam untuk sahabat setia Radio Surya Kebenaran. Amin. Alaikum shalom Dr. Ayu. Dan langsung saja, sexting bagi saya adalah bukan hal yang tabu untuk dibicarakan, karena hal ini adalah bagian pelajaran pendampingan usia dini bagi kaum remaja dan anak muda. Dan orang tua harus tahu cara bagaimana menyikapi dan memberikan warning kepada anak-anak sejak dini. Pertanyaan saya, Pastor, ini saya ambil dari gaya hidup kami dunia barat. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro adalah ini dilakukan hanya kepada pasangan. Kontra adalah dilakukan untuk kepuasan seks, salah satu dilampiaskan kepada orang yang bukan pasangannya, baik melalui sosial media, dan saat ini banyak aplikasi video chat yang dapat mereka pakai untuk kepuasan. Pertanyaan saya adalah, satu, bagi pasangan suami istri yang lagi berjauhan, sexting adalah salah satu solusi saat saling kangen atau rindu satu sama lain. Ini kembali dalam kurung kembali kepada individu dan pasangan. Ini adalah sebuah kewajaran. Namun bagaimana jika kegiatan tersebut dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur? Jujur, saya banyak dijumpai dengan anak kelas usia 1 SMP sampai 3 SMA yang secara gamblang mengirimkan pesan yang menuju pada sexting di sosial media. Terima kasih Dr. Ayu untuk tanggapan dan pertanyaannya. Nah, memang betul untuk pasangan suami istri itu sah-sah saja gitu kan. Tetapi kalau untuk anak-anak muda, wah ini sudah warning, ini sudah red flag ya, bendera merah gitu. Artinya benar-benar warning yang, wow ini sudah mulai mengarah ini gitu. Jadi untuk orang tua memang ini sudah perlu betul-betul penanganan gitu. Karena apa ya, mereka berarti sudah berani begitu. Itu artinya itu ya tinggal selangkah lagi gitu untuk melakukan beneran gitu. Ya, jadi untuk anak-anak zaman now memang begitu. Ini kita ngomongin seharusnya, sewajarnya itu adalah kalau ini terjadi itu di kalangan orang-orang anak-anak muda yang tidak kenal Tuhan. Tetapi sayangnya tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak yang mungkin rajin ke gereja, bahkan rajin pelayanan pun bisa tidak luput dari ini begitu. Ya itu tanggapan saya, karena ya zaman now ini ya, itu ya penggenapan dari firman Tuhan bahwa zaman akhir akan terjadi masa yang sukar, bahwa orang akan mencintai diri sendiri, tidak kudus, dan lebih menyukai kesenangan lebih daripada mencintai akan Elohim. Oke, baik, terima kasih Pastor. Itu tanggapan pertama untuk pertanyaan dokter. Sekarang pertanyaan kedua, ini saya meminta Pastor dapat berbagi kepada orang tua yang memiliki anak yang baru usia puber. Apa yang harus dilakukan jika anak mereka ketahuan sexting? Dan tanda-tanda umum seorang anak melakukan sexting itu seperti apa agar orang tua dapat mengawasi anak sejak dini? Untuk yang sudah ketahuan bagaimana? Sudah penuh kamu ini ya. Kita perlu evaluasi
cara kita parenting. Ya, apakah mungkin selama ini kurang dekat, kurang membimbing? Mungkin ada sesuatu hal yang miss dari kitanya begitu. Kita tanyain, ya kan, kurang apa sih gitu kan? Maksudnya apa yang salah di kami gitu kan? Dan kita dampingi, tetap terima mereka. Jangan terus kita, ya oke lah kalau saat itu mungkin marah-marah, tapi kalau sudah ya sudah. Jangan terus ini. Tetap terima anaknya. Kita memang tidak menyukai perbuatannya, tetapi kita menerima anaknya, pribadinya. Tunjukkan bahwa kita masih mencintai mereka. Bimbing dengan lebih dalam lagi, lebih baik lagi. Jadi jangan terus ditolak. Kalau ditolak mereka akan malah menjadi-jadi, gitu kan. Wah, dasar anak ini gini-gini, wes. Ya. Terus maka akhirnya oke, orang tua nggak menerima saya. Ini ada cowok, ada cewek yang mau menerima saya, ya sudahlah, malah tambah menjadi seperti itu. Jadi tetap terima mereka dan mungkin evaluasi untuk gaya parentingnya. Bagaimana coba bisa diterima anak gitu lebih lagi, karena ya kita kan nggak ngerti ya, kadang-kala kita sudah melakukan yang terbaik, ternyata anak itu tidak menangkap hal itu gitu ya. Jadi didampingi, tetap terima anaknya, dan didampingi dan lebih lagi, mungkin lebih banyak waktu ya, lebih ini lagi, lebih luangkan waktu lebih banyak di dalam bersama dengan anak-anak gitu, sehingga mereka tidak terjerumus begitu. Itu sih yang dari saya untuk kalau sudah ketahuan. Ini selanjutnya tanda-tanda umum nih. Tanda umum. Seorang anak melakukan sexting ini seperti apa agar orang tua dapat mengawasi sejak dini. Ya, tadi saya mau tambahkan sedikit. Kalau sudah ketahuan dikasih tahu ya kan, jangan ulangi lagi gitu kan. Itu penting. Nah, terus tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya saya pikir susah ya. Karena begini. Itu texting langsung ke pribadi begitu. Tidak secara konvensional kan harus deketin orangnya, harus ini bagaimana gitu. Sekarang soalnya ya langsung ke pribadi begitu. Yang tahu ya cuma dia masalahnya gitu. Jadi tanda-tandanya saya kurang tahu. Kayaknya kok tidak ada bedanya begitu ya. Ya mungkin kalau dari omongannya bisa saja, kadang-kala bisa saja ketahuan. Omongannya kok sudah mengarah ini, ya kan? Omongannya sikapnya mulai tertutup. Nah, ada yang selalu dirahasiakan, terlalu rahasia banget, berarti ini ada something wrong di situ. Jadi misalkan HP-nya tergeletak gitu, kita coba bukannya mau kepo gimana ya, tapi kita ambilkan, jangan ini. Jadi kok paranoid banget gitu kan? Berarti ada something wrong ini di sini gitu lah. Ada anak yang seperti langsung ke orang tua. Iya. Ada. Itu buat saya udah big question gitu. Ada pertanyaan besar langsung, loh, kenapa kok gitu aja? Inilah, gitu lah. Nah, mungkin boleh juga sekali waktu kalau masih remaja ya. Ya pertama diajak terbuka dulu, terus sekali waktu disidak HP-nya gitu, isinya apa gitu kan. Cuman ya kalau sidak itu juga sulit juga ya. Sidak kan biasanya kalau pengalaman saya, kalau disidak menyidak HP anak di sekolah itu biasa di galeri foto dan video. Tapi belum pernah kepikir di WA. Kalau di WA mereka kan chatnya banyak kan. Masa kita mau chat liatin satu-satu, capek banget kan. Nah, mungkin random atau ya paling tidak kita buatlah hubungan dekat dengan anak gitu ya. Karena tanda-tandanya kita nggak ngerti, bukan seperti orang yang yang kena apa begitu ya. Bukan kayak lagi terkena penyakit, tidak seperti orang lagi terserang virus. Iya, kadang-kala kayaknya biasa saja gitu, normal-normal saja, tapi kok ternyata terlibat bisa saja gitu. Ya, itu. Nah, memang ada juga yang itu paranoid tadi, itu ada juga, tapi kok kayaknya jarang yang seperti itu. Biasanya kan di password kan HP kan, gitu ya. Ya bukannya supaya apa? Kalau saya lihat sih kalau orang di password HP supaya apa?
kepencet-pencet itu ndak terus mencet semuanya gitu kan. Jadi biar nggak kacau tapi kan seharusnya kalau nggak ada apa-apa ya ngapain takut gitu kan gitu. Terus apa orang tua dapat lakukan ini untuk mengawasi sejak dini. Nah ini nanti ada saya juga akan bahas cara mencegahnya. Jadi salah satunya saya bocorin dulu di sini yaitu pendidikan seks. Dengan dibekali anak-anak dengan pendidikan seks itu harapannya akan meminimalisir untuk mereka terjerumus ke situ hal-hal yang seperti itu. Karena begini, ada memang orang tua sebagian yang tidak setuju ngomongin tentang seks gitu ke anak-anak. Nah, mungkin pikiran mereka seks ya satu hal yang ranah privat yang memang maksudnya yang seperti biasa dilakukan oleh suami istri. Tidak, sebetulnya tidak. Pendidikan seks itu tidak ngajarin orang bagaimana atau apa yang terjadi ketika berhubungan seks. No, bukan. Tetapi sesuai usianya, yaitu apa? Yang paling dasar dulu adalah untuk mengenali bahwa dia ini laki-laki atau perempuan. Yang pertama. Yang kedua, bagian tubuh mana yang boleh dilihat, boleh disentuh, dan bagian mana yang tidak boleh disentuh oleh siapapun gitu. Itu harus tahu. Dan ini harus ditanamkan sejak dini gitu. Lalu apa yang akan terjadi ketika mulai pubertas, mulai akil balik? Ini sudah termasuk pendidikan seks gitu loh. Kalau tidak dikasih tahu, maka seorang anak akan bingung. Yang cowok mimi basah, tahu-tahu loh kok saya ngompol ya. Ngompol tapi enggak air sebanyak ngompol pipis gitu. Nah, dia akan bingung. Bertanya-tanya, aduh, kok gini ya? Aduh, kena penyakit apa nih gitu kan? Lalu yang wanita juga begitu. Waduh, kok berdarah ya? Itu kenapa nih? Waduh, panik dan sebagainya. Alangkah lebih baik kalau sebelum mereka mengalami hal itu, kita kasih tahu sehingga ketika mereka mengalami, oh ini tahu maksudnya. Jadi enak ngomongnya seperti itu. Lalu apalagi? Kalau sudah mulai pacaran, nah ini harus juga dikasih tahu bahwa resikonya apa ya, dan bagaimana seharusnya pacaran yang sehat itu seperti apa, itu penting gitu. Jadi ini perlu ditanamkan sejak dini seperti itu. Jadi untuk anak-anak supaya bisa menjagai dirinya seperti itu. Apa yang terjadi kalau misalkan ada orang mau berusaha untuk ini, apa yang harus dilakukan? Yang berusaha untuk melecehkan seksual, itu apa yang harus dilakukan? Nah seperti itu. Ini penting sekali supaya mereka ini bisa menjaga dirinya dengan baik. Seperti itu. Ya, karena awal dari ini ya yang sepertinya sepele ini gitu, tetapi memiliki dampak yang luar biasa. Itu. Baik, terima kasih Pastor, dan kita lanjutkan. Ini pertanyaan terakhir dari Dr. Ayu. Sexting dalam pandangan rohani Kristen seperti apa nih Pastor? Ya, sexting ini kan sebetulnya ranah privat untuk yang sudah berpasangan ya. Kegiatan seksual tetapi by text, berdasarkan teks gitu. Dan ini pasti melibatkan fantasi, imajinasi gitu kan. Nah, Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa kalau kamu melihat seseorang wanita dan mengingininya, sudah berdosa. Sudah berdosa dengan dia, sudah berzina di dalam pikirannya. Ya itulah. Ayatnya mana ya, saya coba cari. Itu Tuhan Yesus katakan seperti itu gitu. Nah, coba ya saya cari dulu. Melihat dan mengingininya. Matius 5:28. Oke, sip. Terima kasih. Coba Rio bacakan. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam Matius 5:28 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Lah, itulah. Jadi ini kalau dilakukan tidak berdengan pasangannya, dia sudah berdosa. Jadi baru lihat saja menginginkan di dalam pikirannya, itu sudah berdosa. Seperti itu. Jadi
Jadi standarnya memang tinggi, tidak berlaku hanya kalau terjadi secara fisik. No, justru dalam pikiran pun itu sudah berdosa begitu. Oke, baik, itulah ya bagaimana pandangan secara Kristen ya dalam rohani kita ya, Dr. Ayu. Terima kasih yang sudah ditanyakan pada malam hari ini, dan juga sahabat yang berkat oleh Tuhan. Itulah tadi pertanyaan dari Dr. Ayu, dan kiranya bagi orang tua yang mendengarkan di malam ini dapat merespon dengan sebaik mungkin. Dan di akhir kata Dr. Ayu ucapkan thanks Pastor Simeon, Elohim Yufarek Otka. Ya, sama-sama Dr. Dan ini sembari tadi kita menjawab pertanyaan Dr. Ayu, ada Ibu Hani bergabung mengucapkan selamat malam dan selamat bertugas buat Bapak Wakil Gembala Simeon Sulistyo dan Mas Rio di studio Radio Surya Kebenaran. Halo, shalom Ibu Hani. Wah, sudah lama nih gak ketemu. Maaf nih, saya dan kakak yaitu Mbak Hana saat ini di Magelang hadir untuk ikut mendengar. Oke, sip. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Dan kita sebagai orang tua harus bisa dan berwaspada terhadap anak. Jangan main atau kata-kata keras terhadap anak, dan juga jangan sampai bikin malu sampai marah pada diri kita sendiri. Harus diomongin halus, jangan kasar katanya. Ya, terima kasih Bu Hani. Oke, baik, terima kasih Bu Hani dan sahabatku di malam hari ini. Mungkin Pastor kita masuk dulu pada sesi sebelum nanti kita Boleh. Selanjutnya ini sesi yang kedua di malam hari ini, sambil menunggu sahabat yang lagi mengetik untuk atensi pertanyaan. Silakan Pastor. Sekarang saya kasih tahu rahasianya, kode-kode rahasia. Ya, ini kita bongkar nih ya. Kode rahasia. Kode rahasia mereka ya. Jadi nggak jadi rahasia lagi. Iya. Jadi gini, aktivitas texting biasanya dilakukan dengan menyertakan kode-kode atau istilah tertentu yang tidak banyak dipahami oleh orang-orang. Tujuannya untuk menyamarkan agar pesannya itu less vulgar, atau tidak terlalu vulgar gitu ya, dan tidak ketahuan orang tua. Jangan terkecoh. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang mau mencatat, silahkan dicatat, siapkan pulpen, kertas ya, atau HP, dicatat di notes ya. Istilah umum yang sering digunakan remaja saat sexting, ini ada banyak ini. Ada yang cuma nulis angka 8 begitu. Itu artinya 8 atau it artinya oral sex. Yang selanjutnya 9, cuma angka 9 gitu. Ada orang tua, artinya itu. Terus 99, angka 99 gitu ya. Orang tua pergi. Orang tua lagi pergi nih gitu. Jadi hey, you can coming ya, kamu bisa datang nih, orang tua pergi nih. Nah, seperti itu. Ada juga yang tulisan angka 143. Artinya apa? I love you. Entah dari mana. Itu kurang paham saya. Itu. Terus ini tadi ya 143 ya, artinya I love you. Terus angka 1174. 1174 artinya tempat ketemuan. Maksudnya ayo temui aku di mana gitu. Jadi misalkan nih 1174 di kafe atau 1174 kafe mana gitu. Nah, ini maksudnya temui aku di situ. Gitu. Terus ada lagi 420 420 artinya marijuana. Ya, ini yang pakai obat terlarang ya, drugs. Lalu ada lagi yang 459 itu artinya juga sama, I love you. 459. Terus ada yang tulisan 53X. Oke. 53X saudara pasti sudah tahu, maksudnya seks ya. Terus ADR itu alamat, address maksudnya ya. Terus ASL. Nah, ini ngomong-ngomong ASL ini saya ingat betul waktu dulu zamannya chatting, sebuah program namanya MIRC kalau nggak salah. Itu booming dulu kan, belum ada pesan instan kan. Begitu instan, kamu model kayak WA sekarang lah. Kalau dulu kan nggak ada tuh. Harus pakai chat room sendiri itu. Betul. Ini biasanya kalau mau kenalan langsung tuh tahu-tahu ASL PLS gitu kan. Maksudnya suruh ngomong ASL itu apa? Age, sex, location. Maksudnya umur berapa, jenis kelamin apa, di mana gitu, di kota apa begitu. Kalau PLS maksudnya please gitu. Tolong ya, kamu usia berapa, jenis kelamin apa. Jadi dia mau tahu ya, dia umur laki-laki atau perempuan. Iya, betul. Terus ini lagi nih CD9. CD9 itu artinya code 9. Artinya ada orang tua di rumah.
Terus ada C strip P. C strip P itu artinya sleepy atau ngantuk gitu. Terus F2F. F2F itu face to face, maksudnya ketemuan gitu. GNOC. 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 GNOC itu get naked on cam, maksudnya telanjang depan kamera. Tolong dong kamu telanjang depan kamera gitu kan. Nah, supaya ini pakainya ini GNOC. Gitu. Terus GYPO. GYPO. GYPO ini apa? Get your pants off. Buka celanamu dong maksudnya. Ya kan? Ini ngeri loh saudara. Ya kan? Udah mulai ini. Terus HAK. HAK itu hug and kisses, peluk dan cium. Ini saya bongkar bukan untuk supaya remaja nah gitu salah pakai aja ya. No. Ya. IPN ya maksudnya. IPN ya. Itu I'm posting naked. Aku kirim foto telanjang ya gitu maksudnya. Ini ya IPN. Terus IWSN ini I want sex now. Aku lagi pengen berhubungan seks. Gila nggak nih? Ya kan? Terus KOTL kiss on the lips, cium bibir. Terus KPC keep parents clueless, artinya jangan sampai orang tua tahu loh ya. Gitu. KPC. Terus NIFOC sama seperti tadi GNOC, yaitu NIFOC itu nude in front of the computer, telanjang depan webcam, depan komputernya. Terus PAL itu parents are listening. Bapak ibu sing ngrungokke lho, iki masih dengerin lho, ini masih nguping nih. Ya kan? Oh tadi orang tua denger lo, PAL lo gitu kan, maksudnya orang tua tadi denger lo gitu kan. Terus PAW ini bukan praise and worship. Ini kalau di gereja kan sering kali gitu. PAW, siapa petugas PAW-nya gitu kan. Nah ini bukan praise and worship ya, tetapi parents are watching gitu. Parents are watching. Bapak ibu sedang ngeliatin aku nih gitu ya, terus sedang ngeliat nih gitu. Atau mungkin diawasi gitu kan. Terus PIR parents in room. Bapak ibu lagi ning kamarku gitu kan. Bapak ibu masih di kamarku, bapak atau ibunya lah gitu. Terus pron itu maksudnya porn gitu. Porno maksudnya. P911 P911 parents alert. Parents alert ini maksudnya waduh, ketahuan orang tua nih gitu kan. Gitu. Terus ini mungkin anak-anak remaja yang biasa pakai ini dan tidak ingin ketahuan, ini langsung P911, P911, P911. Orang tua ngerti nih gitu kode-kode kita nih gitu kan. Terus Q2C itu quick to come. Itu hampir ejakulasi katanya. Terus RU garis miring 18. Are you over 18? Apakah usiamu sudah 18 tahun? Gitu. RUH, are you horny? Kamu horny enggak gitu? Kamu sedang ini terangsang enggak gitu? Mohon maaf ini agak vulgar ya, karena ini perlu tahu, bukan kita ngomongin yang jorok-jorok, tetapi orang tua perlu tahu. Coba nggak dikibulin. Terus ini tulisan sugar pic, SUGARPIC, sugar pic, suggestive or erotic pornograph, maksudnya kirimin foto-foto seksi dong gitu. Terus TDTM, talk dirty to me, artinya ngomong yang jorok-jorok gitu. Nah ini kode-kode yang sering kali mereka pakai. Dan satu lagi emoji ini gambar-gambar smiley atau apa itu ya, itu termasuk ya.
Nah, emoji buah persik itu maksudnya bokong gitu kan. Emoji terong ungu kan ada kan di situ. Itu maksudnya penis. Emoji tangan dengan terong maksudnya masturbasi. Terus jari menunjuk dan simbol oke. Maksudnya berhubungan seks atau intercourse gitu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kode-kode yang mereka sering pakai. Nah, harapannya dengan kita mengetahui hal ini, kita nggak lagi dikebulin anak-anak gitu. Dan anak-anak juga harus warning gitu. Kalau ada anak temennya udah mulai ngomong pakai kode ini, wah ini nggak baik, ini sudah warning, ini sudah mulai hati-hati nih ya, jaga jarak nih, kalau nggak terjerumus sungguhan. Jadi itu, ini yang perlu kita waspadai. Itu aja Pastor? Ya, ini. Ya, sahabat yang berkata oleh Tuhan, kalau tadi dengan beberapa pertanyaan dan juga ada beberapa kode-kode yang sering dipakai dalam berupa teks ya. Dan itu sudah dibagikan oleh Pastor Simeon dalam sesi yang kedua. Nanti kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Dan yang mau bergabung silakan di 0816654532 dalam program Refleksi bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Kita membahas tentang sexting. Sahabat kan diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih dalam obrolan kita tentang sexting bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Masih semangat ya Pastor? Amin. Amin, ya masih semangat. Karena ini kita berbagi sahabatku pelajaran yang luar biasa yang dapat kita belajar di malam hari ini bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Dan untuk orang tua yang mendengarkan, silakan yang mau bergabung di dalam pertanyaan kami membuka di 0816654532. Dan bagi sahabat lainnya yang ada di kota Ambarawa maupun dari luar kota. Nah, Pastor, kita ada pertanyaan dari luar kota Ambarawa lagi nih. Ini datang dari Yogyakarta. Ya, di sana ada Deborah yang bergabung bersama dengan kita di malam hari ini. Shalom alaika, selamat malam Pastor Simeon. Alaika shalom Deborah. Dan selamat malam Kak Rio. Amin. Alaika shalom, selamat malam Deborah. Mau sharing-sharing dan tanya aja nih katanya. Silakan. Saya dulu pernah 2 kali jadi korban sexting sama anak Tuhan yang pelayanan di gereja yang lama. Nah, loh kan. Jadi tidak menutup kemungkinan kan? Betul. Yang pertama baru pacaran 2 bulan, aku putusin karena awalnya dia sexting aku. Dia sexting, aku anggap cuma bercanda-bercanda doang. Meski jujurnya aku risih dengan chat yang dia kirim. Jadi tanggapanku juga hanya bercanda juga saat itu. Tapi si cowok tiba-tiba kirim foto bugil dan langsung aku blokir tanpa aba-aba. Set das langsung blokir saat itu juga. Ketemu di gereja aku cuekin, pura-pura nggak kenal. Dan setelah itu dia sendiri yang mundur pelayanan lalu ngilang. Terus yang kedua sama anak Tuhan juga, sudah hampir tunangan. Selama kami pacaran komitmen menjaga kekudusan. Tapi 5 hari sebelum acara pertunangan aku putusin dia karena awalnya hanya obrolan dewasa, saling mengedukasi doang gitu. Tapi lama-lama dia malah melakukan sexting. Bukan lagi obrolan sex education, tapi lebih ke pornografi yang nyaris melakukan pelecehan seksual dan kekerasan fisik. Jadi aku nggak mau melanjutkan hubungan dan batal tunangan meski harus menanggung malu sama keluarga besar kan, terus hiks gitu kan. Nah, gara-gara itu aku sempat trauma untuk dekat dan menjalin hubungan lagi sama cowok yang anak Tuhan. Takut jadi batu sandungan kalau sampai terjadi sexting atau masalah-masalah lainnya. Apalagi kalau satu gereja dan satu pelayanan. Belum lagi beberapa teman-temanku cewek yang anak Tuhan, yang cantik-cantik, yang langsing, malah banyak yang jadi pemain basket alias NBA, married by accident. Sayang banget, gak apa-apa deh, aku gak cantik kayak mereka. Yang penting aku terus belajar menjadi wanita yang takut akan Tuhan, menjaga kekudusan meskipun aku gendut, bulat, lucu, baik hati dan gemesin. Oke, terima kasih Deb. Dan
Jujur, nih selanjutnya jujur aku juga salah langkah sih, terlalu menghakimi anak-anak Tuhan. Jadinya menjalin hubungan dengan pria yang berbeda keyakinan nih, yang sama-sama di tempat satu kerja, sama-sama. Akhirnya aku cinlok nih selama 3 tahun ya, selama 3 tahun. Tapi sebelum lalu aku udah putusin karena selama 3 tahun sudah berdoa dan berusaha sharing tentang Tuhan Yesus, tapi dia nggak mau jadi umatnya Bapak Yahweh. Malah dia sekarang selalu berdoa agar aku bisa mengikuti dia. Ya udah deh, akhirnya aku end story aja katanya. Nah, pertanyaannya hanya seumpama. Yang pertama, bagaimana menghadapi teman atau pacar yang satu gereja, satu pelayanan yang melakukan sexting, biar dia bertobat dan berubah tanpa harus mundur dari pelayanan dan kemudian ngilang dari gereja. Seperti pengalamanku di atas. Sayang banget kan kalau punya talenta melayani lalu ngilang gara-gara jadi pelaku atau jadi korban sexting. Iya, terima kasih Deborah untuk ceritanya dan juga pertanyaannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan, sempat nanggapin untuk ceritamu ini ya, yang tadi di sexting sama anak Tuhan ya, pacarmu yang pertama itu ya. Nah, itu memang triknya mereka itu begitu, bercandaan dulu gitu. Lah, kalau kita nanggepinya bercanda, nah akhirnya menjadi kan. Akhirnya dia kirim foto telanjang gitu kan. Nah, itulah. Maka yang baik bagaimana ketika ada yang sexting gitu, langsung kita warning gitu, langsung kamu hati-hati ya, kamu nggak sopan ini, gini-gini. Nah, seperti itu. Jadi langsung keras gitu, tegas gitu, sehingga si cowok ini wah ini nggak bisa masuk nih gitu lah. Tapi kalau wah ini mungkin dia bercanda, meskipun risih juga kan, bercanda gitu, bercandain atau mungkin kita ketawa hahaha gitu. Wah ini berarti dia nggak marah nih, berarti bisa nih gitu. Nah akhirnya itulah menjadi seperti itu. Lalu untuk ceritamu yang hampir tunangan itu menurut saya sudah langkah yang tepat karena itu memang sudah red flag ya, sudah tanda bahaya begitu, karena belum apa-apa sudah mau sampai pelecehan ya begitu fisik, iya ya itu langkah sudah benar. Nah jangan trauma lagi ya, jangan trauma, justru kalau trauma malah ya itu dapatnya yang tidak, yang buat trauma lagi malah tambah. Jadi ibarat keluar dari lubang singa masuk ke lubang buaya. Jadi jangan trauma, berdoa pastilah Tuhan akan menunjukkan atau mempertemukan dengan yang benar-benar cinta Tuhan, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan bagaimana kalau ada yang atau pacar satu gereja ya yang melakukan itu gitu kan, kita langsung warning gitu, langsung marah gitu, kamu nggak sopan ini, apa maksudmu kayak gini, hati-hati loh ya, kamu harus, nah apalagi kamu pelayanan, jaga kekudusan. Ya kita ingatkan bahwa kalau dia pelayanan seperti itu, nah supaya nggak ngilang, yaitu kalau sudah kita tegur, ketemu di gereja, ya udah seperti biasa aja gitu. Tapi tetap kita kalau dia mulai mulai mengarah lagi, kita warning lagi. Tapi maksudnya ketika dia ini kan sexting kan via WA kan, atau via HP lah, pokoknya cuman pribadi kita yang tahu, kita langsung warning, kamu nggak baik, nggak boleh gini, langsung tegur dengan keras gitu. Ya ini cuman yang diketahui cuman kamu sama saya saja, tetapi oke, nanti kita ketemu di gereja itu sudah seperti bisa. Tapi bukan berarti saya melupakan ini, bukan berarti saya memaklumi hal ini, tidak. Jadi di warning seperti itu supaya dia nggak malu ya, maksudnya ya kalau ketemu ya sudahlah seperti nggak ada apa-apa gitulah gitu. Yang penting kita sudah pernah tegur dia gitu, kita sudah pernah tegur secara pribadi gitu, Deborah. Jadi supaya supaya nggak ngilang gitu. Tetap istilahnya apa ya, jaga muka orang lah gitu kan. Kadang-kadang kan orang seperti itu. Nah supaya nggak jadi korban sexting, ya kalau ada orang yang mulai
mengarah menjurus itu kita harus langsung tegas saja. Misalkan kayak model bercanda sudah mulai nyerempet ya. Saya pernah bahas hal ini kan. Itu termasuk pelecehan seksual gitu. Guyonan lelucon yang mengarah seksual itu termasuk pelecehan gitu di dalam Permendikbud Ristek tahun nomor 30 tahun 2021. Itu coba cari saja di Google, itu ureanya banyak di sana. Jadi langsung saja warning, langsung, jadi alarm kita ini harus dibuat lebih peka lagi. Mungkin orang biasanya kalau bercandaan ngomong kotor gitu, ketawa ketiwi, itu bercanda. No, itu termasuk pelecehan kalau di dalam Permendikbud Ristek itu. Ya, jadi kita langsung warning, kita langsung betul-betul alarm, kita jalan gitu langsung marah, langsung bilang aja kamu nggak sopan. Hati ya, kamu jangan diulangi lagi. Nah, seperti itu. Karena bercandaan seksual itu tidak untuk bercandaan, bukan bahan lelucon. Gitu. Sama halnya kayak bom bukan bahan lelucon. Coba ada orang bercandaan ngomong aja di mana, di hotel atau di stasiun, saya bawa bom gitu, langsung. Meskipun kita bercanda ya, itu langsung diproses loh. Ya, jadi hati-hati. Udah menjadi teroris dong. Iya. Lu saya bercanda ini kan. No, enggak, ini bukan barang bercandaan ini. Seperti itu. Ya. Jadi langsung warning dengan keras gitu. Ini enggak sopan. Sudah mulai guyonan, rusuh, mulai menyerempet-nyerempet. Lah, ini sudah tandanya tuh orang tuh. Hati-hatilah kalau sudah ada yang seperti itu. Oke, iya, terima kasih Pastor. Itu tadi sahabatku dari pertanyaan di Bora yang pertama sudah direspon oleh Pastor Simeon. Sekarang yang kedua, bagaimana supaya korban sexting yang seumpama dilakukan oleh anak Tuhan tidak menjadi trauma, supaya korbannya jangan sampai malah mindset dan langkahnya salah. Jangan sampai salah, mindset dan langkah. Sampai salah mindset dan langkah, ya. Sampai salah mindset dan langkah ini, sorry Pastor, kalau ada sudah cahaya ini mataku sudah berair nih. Yang aku lakukan, lalu malah milih pacaran beda keyakinan, cari cowok yang alim dan soleh, WK. Ya, bagaimana supaya nggak trauma ya? Ya harus jangan terlalu dimasukin hati, tapi itu betul-betul jadi jadi warning gitu. Langsung galak gitu, langsung galakin aja. Udah, cowok-cowok yang model gitu tuh nggak bisa dibercandain. Dibercandain dia menjadi-jadi malah. Langsung aja galak dari awal. Jadi zero tolerance gitu. Mengenai hal-hal yang berbau seksual. Langsung zero tolerance. Jadi benar-benar nol toleransi, kita nggak pakai toleransi kita. Karena kalau ditoleransi itu akan naik lagi, lebih lagi gitu. Jadi langsung saja zero tolerance. Kalau ada satu hal takut, trauma gitu, berdoa. Nah, kalau butuh bantuan, boleh nanti hubungi saya untuk saya bantu. Oke, menghilangkan trauma gitu. Ya. Mari mungkin akhirnya kayak Deborah bisa main dong ke bawah akhirnya. Ya. Untuk menghilangkan trauma. Yes, ya. Kita jumpa fans ya. Oke, itu ya Pastor. Dan bagaimana biar jangan sampai salah mindset dan langkah nih. Nah, seperti yang dilakukan akhirnya cari yang soleh kan. Ya karena kan saya pacaran sama anak Tuhan, katanya pelayanan juga, ternyata sama saja kan, dikira seperti itu. Nah, karena sebetulnya langsung digebiah uyah ya, langsung dipukul rata semua gitu. Baru dua cowok yang begitu, langsung dipikir wah semua anak Tuhan begitu. Nah, salah ya. Maka jangan digebiah uyah, jangan pukul rata. Masih banyak kok anak-anak Tuhan yang alim, ya, yang saleh banyak. Kok tadi cari yang soleh, yang saleh. Iya. Banyak kok, masih banyak kok. Jadi kita bisa lihat ya dari cara omongnya dia. Jadi jangan dilihat dari pelayanannya. No. Jangan. Pelayanan itu kalau dia punya skill bagus, mungkin kita terlihat bagus ya. Tetapi kalau dari kesehariannya, dari cara ngomongnya, dari cara bergaulnya, kita bisa tahu ini anak beneran cinta Tuhan apa enggak gitu. Ya. Karena itu pasti terlihat, nggak bisa pakai topeng gitu. Orang yang cinta Tuhan pasti omongannya teratur. Ya, itu yang kalau beneran cinta Tuhan.
Kalau cuman katanya cinta Tuhan atau sepertinya cinta Tuhan, yo kalau di gereja memang kayak malaikat, tapi kalau di luar belum tentu. Nah, itu kita lihatlah dari situ. Jadi jangan gegabah. Mungkin dia ganteng, dia baik hatinya, nyaman, membuat nyaman. Kan biasa cewek-cewek kan kelepek-kelepek kalau ada orang yang bisa bikin nyaman. Nah, saya pernah dengar itu. Akhirnya yang mapan akan kalah dengan yang nyaman. Ya, jadi kalau ada yang kasih kenyamanan, kita lihatlah. Ini cowok beneran nggak nih gitu. Dan jangan lupa selalu berdoa. Jangan lupakan itu, selalu berdoa. Kalau sudah mulai dideketin cowok dan kita lihat kayaknya kok boleh juga nih kayaknya ya, doakan. Dan satu lagi, selalu saya ngomong sama orang tua atau kakak pembina pesta itu. Nah, tapi bagaimana kalau kakak pembinanya yang deketin ternyata begitu kan? Tanya pendetanya. Gitu. Jadi jangan sendiri dianalisa sendiri, jangan. Kita masih muda, masih belum punya pengalaman. Kita mintalah seorang mentor untuk menilai kita gitu, menilai orang itu. Mungkin bisa jadi dari teman. Kadang-kala, tapi kan kalau teman kurang valid juga, kurang ini. Paling aman dari kakak rohani atau dari orang tua lah. Gitu. Seperti saya, kalau dulu ya, kalau mau nembak orang atau sudah mulai suka sama seseorang itu saya ngomong sama orang tua gitu. Kira-kira orang tua setuju nggak gitu. Nah kalau yang cewek, kalau dideketin ceritalah sama orang tua gitu, supaya orang tua bisa melindungi satu, yang kedua bisa mengarahkan kita. Kalaupun kita sama-sama ternyata kita juga suka ya, orang tua bisa kasih arahan. Orang tua kan pasti akan ngomong, oh iya, kayak apa sih orangnya? Ya, mungkin pertama kali canggung, enggak apa-apa. Saya dulu pertama kali canggung kok ngomong sama orang tua kalau suka sama seseorang. Tapi ya sudah, maksudnya toh kita juga sudah dewasa gitu, sudah waktunya memang. Kecuali kalau masih bau kencur, masih SMP SMA, kok ini buat saya yo terlalu muda gitu. Nantilah. Nah, kalau sudah umurnya cukup, sudah siap ya, enggak apa-apa kan, wajar kan. Sehingga orang tua tahu, pasti orang tua kan akan mewawancarai. Namanya siapa? Coba orangnya kayak apa? Ya kan? Terus kerja di mana? Lulusan apa mungkin? Orang tuanya siapa? Kerja apa? Dan seterusnya. Ya informasi dasar lah. Ya itu kita harus siap tuh data-data. Ya kan? Ngomong sama orang tua sebelum dia nembak. Nah, apalagi kalau dia nembak nih tanpa babi bu, mungkin masih PDKT berapa hari langsung nembak. Kita sebenarnya juga suka sih gitu kan. Ya tetap minta waktu, jangan langsung dijawab saat itu juga. Berdoa. Nah, dan juga tanya sama orang tua. Gitu loh. Itu aman lah. Itu untuk amannya begitu. Ya. Jadi jangan diputusin sendiri. Ini kan menyangkut masa depan, menyangkut hati masalahnya. Ya, menyangkut hati ini dampaknya besar bagi kehidupan kita. Jadi jangan diputusin sendiri karena kita belum punya pengalaman. Ya, seperti itu untuk amannya. Oke, baik. Terima kasih Pastor. Dan diakhiri dengan thanks kakak dan juga Pastor. Sekian cerpen dan pertanyaan dari saya. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Sama-sama. Bapak Yahweh berkati. Oke, haleluya. Terima kasih. Dan mungkin Pastor kita lanjutkan untuk materi karena waktu kita juga semakin sedikit. Iya, cepat banget ya. Oke, cara mencegah ya, Bapak Ibu Saudara. Cara mencegah yang pertama adalah pendidikan seks. Betul. Kita perlu belajar lah pendidikan seks itu. Jangan merasa tabu gitu kan. Karena ini perlu. Jadi gini, ada orang yang merasa tidak perlu. Wah, orang nanti akan tahu sendiri. Jangan diomongin yang begitu-begitu. Ibaratnya gini, kita mau jalan ke jalan raya, naik motor, ngajarin anak naik motor. Dan nanti anaknya ini, kita harus kasih tahu dong resikonya. Gitu, kalau kecelakaan, kalau banter, ngantuk bagaimana, apa akibatnya gitu kan. Kita harus tahu. Kita harus kasih tahu supaya nggak nabrak bagaimana. Kita harus kasih tahu tuh anak-anak. Karena pada saatnya nanti anak-anak akan melewati fase ini gitu pastinya gitu.
Maka sebelum terjadi, supaya kita nggak menyesal, kasih tahu dulu sebelumnya, kasih tahu, gitu, kasih tahu. Jadi, oh ini loh ada kecelakaan di sini, ada tabrakan di sini, ini karena itu, hati-hati loh ya. Nah kalau naik motor ini harus dicek ini, gitu loh. Kalau ada ban bocor bagaimana caranya menangani, ya itu harus tahu. Nah ibaratnya seperti itu. Demikian pula anak-anak, kalau ini fase mereka pasti akan lewat itu, gitu. Maka sebelumnya kita kasih rambu-rambu, Ya, rambu-rambu. supaya nggak nabrak, gitu. Kayak kita kan mau jalan keluar kota kan, pasti banyak rambu-rambu di sana, gitu loh. Karena kita belum jalani. Nah rambu-rambu itu untuk apa? Oh, untuk supaya nggak nabrak, supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah demikian pula ini pendidikan seks ini penting, perlu. Dulu saya juga ada yang tidak ngajari, ada yang ini tidak setuju pendidikan seks. Mungkin dipikirnya ngajari untuk berhubungan seks. Ternyata tidak. Pendidikan seks itu adalah untuk mengajari anak-anak bagaimana bisa merawat dirinya, menjaga dirinya berkaitan dengan organ reproduksi, organ seksual mereka, supaya tidak terjadi pelecehan, gitu. Supaya mereka betul-betul bisa menjaga dirinya, supaya tidak diobral, gitu. Supaya tidak asal dibuka oleh orang yang katanya dia cintai, begitu. Tetapi menjaga kekudusan hingga saatnya nanti Tuhan memberkati mereka di pernikahan, barulah, gitu, mereka istilahnya unboxing, gitu. Seperti itu. Nah ini penting sekali, sesuai dengan fasenya terutama ya. Jangan ini nanti kalau anak masih kecil diajari tentang yang sudah tingkat tinggi, ya mereka nggak paham. Sesuai umurnya dan ya sesuai dengan bahasa mereka. Lalu yang kedua, memperkuat iman. Makanya anak-anak ketika masih sekolah minggu, usia sekolah minggu, ajaklah untuk sekolah minggu. Yang remaja ajaklah untuk supaya masuk ibadah pemuda remaja, begitu. Dan belajar untuk, maksudnya untuk mempunyai standar kekudusan, gitu. Set standar, gitu. Ya, untuk bisa menjaga kekudusan mereka masing-masing, seperti itu. Maka saya selalu omong sama anak muda itu, kalau pacaran ibarat kita tuh coba nggak terjerumus. Nah jurangnya itu di mana? Pagarnya harus mundur, lebih mundur daripada jurangnya. Jangan pas di jurangnya. Ya artinya apa? Harus pasang standar jauh-jauh dari jurang, gitu. Nah batasnya apa? Kalau menurut saya sudah batasnya paling banter udah pegangan tangan, paling banter, gitu. Nggak usah peluk-peluk lah, gitu. Ya, jadi harus dipasang standar dan ajak orang anak-anak betul-betul mencintai Tuhan dan bisa mempelajari kebenaran firman Tuhan sehingga ngerti, gitu, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh, gitu. Ya, karena memang rajin sekolah minggu pun juga nggak menjamin, cuman paling tidak meminimalisir ya terjadinya itu, gitu. Tapi kita yang jelas adalah perlu juga set standar kekudusan itu supaya tidak terjadi. Nah kalau sudah ada orang yang mulai mengarah, ya toh, sudah mulai sexting, bercandaan, itu langsung warning, langsung dengan galak langsung, gitu, sehingga tidak terjerumus, gitu. Jadi orang langsung hati-hati nih, nggak sembarangan nih sama orang ini nih. Seperti itu. Ini yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah ini. Bicarakan pendidikan seks dan perkuat iman, dan standar kekudusan itu harus diset. Value keluarga betul-betul ditanamkan. Ya, kamu pacaran boleh, tidak dilarang, misalkan kalau memang sudah waktunya, tapi jaga kekudusan. Paling banter, pol pegangan tangan, gitu. Jadi wes nggak usah yang aneh-aneh lah, nggak usah aneh-aneh seperti itu. Itu yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua, ya.
mumpung belum terjadi. Jangan menyesal di kemudian hari. Baik. Itu aja, Rio. Oke, dan mungkin langsung saja ke closing statement nih. Baik, closing statement. Mari kita lebih waspada lagi. Dunia yang semakin jahat ini. Ini merupakan pengendapan firman Tuhan bahwa di mana-mana akhir zaman ini sudah semakin sulit, semakin jahat hari-hari ini. Kita harus lebih waspada lagi dan ajar anak-anak untuk tetap ada dalam covering Tuhan, ada di dalam jalan Tuhan. Tidak usah nakal-nakal lah, nggak usah macam-macam, tidak usah neko-neko. Ya, karena kalau kita melenceng sedikit saja keluar dari jalan Tuhan, waduh, ngeri. Ya, jadi yuk ajak untuk kita semuanya betul-betul di dalam jalan Tuhan. Jangan melenceng ke kanan maupun ke kiri. Baik. Itu aja. Oke, baik, terima kasih Pastor Simeon dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Di malam hari ini sahabatku, baik orang tua dan juga anak muda yang mendengarkan bersama dengan kami, dan juga para penanya di malam hari ini, baik yang berretensi dalam pertanyaan maupun sahabat yang berretensi dalam mendengarkan, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat di hari ini. Dan kita akan tutup di dalam doa. Silakan Pastor. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu ini. Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar apa yang sedang terjadi di kalangan anak-anak muda di luar sana. Kami minta supaya proteksi Tuhan ada atas anak-anak-Mu, sehingga kami boleh tetap ada dalam jalan-jalan Tuhan. Amin. Kami rindukan Tuhan, anak-anak-Mu ini boleh hidup di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Amin. Kami berdoa berikan hikmat buat setiap para orang tua untuk dapat mendidik anak-anak mereka di dalam jalan-jalan-Mu. Dan kami rindukan semuanya anak-anak-Mu dan juga orang tuanya boleh hidup di dalam jalan Tuhan. Dan bila rencana-Mu yang sedang Kau rancangkan atas kehidupan anak-anak-Mu ini boleh tergenapi ya Bapa. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan setiap kami. Ini yang kami rindukan, biarlah semuanya itu boleh terjadi atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Terima kasih, dan sekali lagi kami minta biarlah proteksi dari tempat yang maha tinggi itu melingkupi roh, jiwa, dan tubuh kami, serta setiap apa yang kami lakukan, dan juga pergaulan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang melindungi. Terima kasih Bapak. Ini dalam nama Yeshua kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pastor Simeon atas waktu Sama-sama, dan materinya yang luar biasa di malam hari ini. Dan kiranya Bapak Yahweh memberkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dan setiap hal apapun yang dikerjakan. Amin. Haleluya. Dan juga terima kasih untuk sahabatku di malam hari ini. Demikianlah kebersamaan kita dalam program refleksi spesial untuk materi kita. Setiap hari Selasa kita akan bertemu lagi di pekan depan di hari yang sama dengan pembahasan lainnya yang pasti yang membawa berkat bagi jiwa. Kami pamit undur, dan jangan lupa sahabatku, siaran malam ini dengan pembahasannya dapat sahabat menyimak kembali atau mendengarkan ulang di channel YouTube Simeon Sulistyo, dan pastinya kami akan share untuk linknya kepada sahabat dan bisa menjadi berkat bagi siapa saja yang mendengarkan. Bapak Yahweh memberkati. Amin.